Logo Sosro Sabu Inten, halaman 250 sampai 260. Tetapi Maeso Jenar sudah terlanjur bergerak. Kalau ia menahan serangannya, maka kekuatan yang sudah tersalur itu pasti akan memukul dirinya sendiri lewat bagian dalam tubuhnya. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali melanjutkan serangannya untuk membinasakan lawannya. Melihat Maeso Jenar tidak mengubah serangannya, tiba-tiba orang itu pun segera bersiap, tidak menghindarkan diri karena tidak ada kesempatan lagi, melainkan ia berdiri di atas kedua kakinya yang melangkah setengah langkah ke depan. Lutut kaki kanannya ditekuk sedikit. Mula-mula ia merentangkan kedua tangannya, tapi ketika pukulan Maeso Jenar sudah melayang, segera ia menyilangkan kedua tangannya di muka wajahnya. Melihat sikap itu, jantung Maeso Jenar seperti berhenti berdenyut karena terkejut. Tetapi segala sesuatu sudah terlambat, sebab tangan Maeso Jenar sudah tinggal berjarak beberapa cengkang saja dari orang itu. Dengan satu gerakan pendek, kedua tangan yang disilangkan di muka wajahnya, orang itu menahan hantaman tangan Maeso Jenar. Dan sesaat kemudian, terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat seperti berbenturnya halilintar. Akibatnya dahsyat pula. Orang itu terlempar jauh ke belakang dan bulat-bulat terbanting di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Matanya menjadi gelap dan nafasnya tersekat di kerongkongan. Sebentar kemudian, ia tidak dapat merasakan sesuatu, pingsan. Maeso Jenar sendiri yang menghantamkan ilmunya, Sosro Birowo, merasakan bahwa tangannya seolah-olah tertahan oleh selapis baja yang tebalnya lebih dari sedepa. Karena itu kekuatan yang dilontarkan itu seolah-olah membalik dan memukul bagian dalam tubuhnya, ditambah dengan desakan dari orang yang dipukulnya itu. Karena itu Maeso Jenar juga terlempar, tidak hanya seperti sebuah balok yang melayang, tetapi seperti kayu yang oleh kekuatan raksasa dihantamkan ke punggung padas yang ada di belakangnya. Demikian dahsyatnya Maeso Jenar terbanting sehingga pada saat itu juga, pada saat ia terhempas, ia sudah tidak dapat lagi merasakan apa-apa kecuali kepekatan yang dahsyat menerkam dirinya, dan ia pun pingsan. Demikianlah keadaan segera menjadi senyap. Hanya desir angin di rerumputan serta semak-semak yang kedengaran gemerisik lembut. Di kejauhan terdengar suara binatang malam, serta gonggong anjing yang berebutan mangsa. Di mulut gua Simarudra itu menggeletak sebelah menyebelah dua sosok tubuh yang sama sekali tak sadarkan diri. Baru beberapa saat kemudian, oleh kesegaran angin yang mengusap wajahnya, orang itu yang telah bertempur mati-matian melawan Maeso Jenar, yang ternyata mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga dialah yang pertama-tama dapat menarik nafas dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Tetapi demikian ia berusaha bergerak, terdengarlah ia mengeluh perlahan. Ternyata tubuhnya terasa nyeri dan sakit seluruhnya. Untuk beberapa saat, orang itu terpaksa berdiam diri, mengatur jalan pernafasannya, serta berusaha untuk menguasai kembali pikirannya. Angin masih berhembus perlahan-lahan, dan ini telah menolong menyegarkan tubuh orang itu. Sehingga beberapa saat kemudian, ia berhasil dengan susah payah mengangkat tubuhnya dan duduk bersandar pada kedua tangannya. Berkali-kali ia menarik nafas panjang. Keringat dingin masih saja mengalir membasahi seluruh pakaiannya. Baru setelah tubuhnya terasa bertambah segar, ia perlahan-lahan bangkit berdiri. Ketika ia memandang ke daerah sekelilingnya, tiba-tiba matanya tertumbuk pada tubuh yang masih terbaring tak bergerak, beberapa langkah dari mulut gua. Sekali lagi ia menarik nafas. Ia tahu benar bahwa pukulan lawannya itu adalah pukulan yang tak ada taranya dahsyatnya. Perlahan-lahan dan tertatih-tatih, ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Maeso Jenar yang masih belum sadar. Dengan mata yang bercahaya, orang itu memandangi tubuh Maeso Jenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Memandangi tubuh yang meskipun tidak setinggi dia, tetapi tampak kokoh kuat bagai seekor banteng. Ketika orang itu melangkah selangkah lagi mendekati Maeso Jenar, terasa bahwa tubuhnya semakin terasa sakit. Karena itu ia berhenti dan duduk di atas padas beberapa langkah dari tubuh Maeso Jenar yang masih terbujur tak bergerak. Ia terpaksa menahan diri.
tidak segera mendekatinya sampai tubuhnya sendiri agak terasa kuat. Karena itu, dibiarkannya Maison Jenar terbaring tak bergerak beberapa langkah di hadapannya. Ketika sekali lagi angin malam membelai tubuh-tubuh yang sedang kesakitan itu, tampak bahwa Maison Jenar mulai bergerak-gerak. Dan sesaat kemudian, ia sudah dapat membuka matanya, meskipun masih samar-samar, apalagi di dalam kegelapan malam. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang bertaburan di langit, dan sesudah itu matanya tertumbuk pada tubuh tinggi tegap berdada lebar, duduk di atas padas di hadapannya, yang dengan tajam memandanginya seperti sebuah bayangan hantu hitam yang akan menerkamnya. Tetapi pada saat itu, ia sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Sambungan-sambungan tulangnya terasa seperti lepas dan tak dapat dikuasainya. Karena itu kalau terjadi sesuatu, ia sama sekali tak akan dapat membela diri. Maka sekali lagi Maison Jenar memejamkan matanya untuk mengumpulkan ingatannya. Dan perlahan-lahan ketika tubuhnya terasa semakin segar karena angin malam yang lembut, ingatannya pun sedikit demi sedikit menjadi cerah kembali, meskipun kepalanya masih saja pening dan seperti berputar-putar. Apa yang baru saja dialami menjadi semakin jelas dalam kepalanya. Bagaimana ia mempergunakan ilmu kepercayaannya Sosrobirowo, dan bagaimana orang yang dihantamnya itu merentangkan tangannya dan selanjutnya disilangkan di muka wajahnya. Dan sekarang orang yang dikenai ilmunya itu ternyata masih saja hidup dan duduk di dekatnya. Mengingat hal itu, Maison Jenar tiba-tiba merasa gembira sekali. Dan kegembiraannya itu telah sangat mempengaruhi keadaannya, sehingga tiba-tiba ia dapat duduk meskipun dengan susah payah untuk menegakkan tubuhnya yang duduk lemah seperti tak bertulang. Meskipun demikian, wajah Maison Jenar tampak cerah dan matanya menyorotkan cahaya segar. Demikian pula orang yang duduk di atas padas itu. Ketika ia menyaksikan Maison Jenar telah dapat duduk, ia pun menjadi gembira. Senyum yang tulus telah menggerakkan bibirnya. Perlahan-lahan dengan suara paro, ia menyapa, "Tidakkah Tuan mengalami sesuatu?" Maison Jenar tersenyum pula, meskipun agak kecut. "Bagaimana aku mengatakan bahwa aku tidak mengalami sesuatu, kalau bangun saja rasanya seperti tidak mungkin?" jawab Maison Jenar. Orang itu menundukkan kepalanya seperti menyesali dirinya. "Maafkan aku," katanya kemudian. Mendengar kata-kata itu, Maison Jenar menyahut, Jangan Tuan menyalahkan diri sendiri. Akulah yang seharusnya minta maaf kepada Tuan, sebab akulah yang pertama-tama mulai. Berbahagialah aku bahwa Tuan ternyata sehat walafiat karena kesaktian Tuan. Tuan salah duga, aku pun mengalami keadaan seperti Tuan. Sampai sekarang, aku masih belum berhasil untuk mencapai jarak kedekat Tuan terbaring, karena seluruh sendi tulang-tulangku sakit bukan kepalang. Karena di dalam tangan Tuan tersimpan aji Sosrobirowo, sahut orang itu sambil tertawa lirih. Maison Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi, maafkan aku, katanya. Tak apalah, malahan aku merasa suatu keuntungan mendapat kehormatan mencicipi ilmu Tuan yang maha dahsyat itu. Dan dengan demikian, aku mengenal Tuan, yang pasti salah seorang murid dari paman Pengging Sepuh, jawab orang itu. Maison Jenar mengangguk perlahan. Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya murid yang masih harus menjunjung tinggi nama kebesaran Ki Ageng Pengging Sepuh almarhum. Untung jugalah bahwa aku tidak binasa kali ini. Kalau hal itu terjadi, berakhirlah nama perguruan Pengging. Bukankah Tuan telah mempergunakan aji lebur seketi? Terpaksa, hanya sekedar supaya aku tidak lumat, guman orang itu seperti kepada diri sendiri. Benar Tuan, Tuan sama sekali benar. Akulah yang terlalu lancang. Tetapi siapakah sebenarnya Tuan? Bukankah lebur seketi itu menurut guruku almarhum, dan yang kukenal adalah milik Ki Ageng Dipayana? Potong Maison Jenar. Tuan menebak dengan tepat. Karena itu ketika Tuan mengatakan bahwa Tuan adalah orang Pangrantunan, segera aku merasa curiga. Sebab Pangrantunan adalah daerah masa kanak-kanakku. Aku adalah anak Ki Ageng Sorodipoyono, jawab orang itu.
Apakah Tuan yang disebut Ki Ageng Gajah Suro? Jawab Maeso Jenar. Benar Tuan, akulah yang bernama Gajah Suro, jawab orang itu. Mendengar jawaban itu, Maeso Jenar jadi termenung. Untunglah bahwa tak terjadi sesuatu dalam pertempuran tadi. Kalau saja adalah salah langkah, maka akibatnya akan mengerikan. Salah satu di antaranya pasti binasa, sebab ajian seperti Sosro Birowo dan Lebur Seketi mempunyai daya yang dahsyatnya luar biasa. Tidak hanya sebagai ajian yang tidak saja dipergunakan menyerang, tetapi juga bertahan. Sejenak kemudian, terdengarlah Ki Ageng Gajah Suro bertanya kepadanya. Tetapi sampai sekarang Tuan belum menyebutkan nama Tuan. Maeso Jenar seperti tersadar dari renungannya. Maka jawabnya, namaku adalah Maeso Jenar. Maeso Jenar? Ulang Gajah Suro. Aku belum pernah mendengar nama ini dari ayahku, yang sering menyebut-nyebut nama sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya. Bukankah seorang murid Ki Ageng Penging itu terbunuh? Ya, jawab Maeso Jenar. Bahkan tidak saja ia muridnya, tetapi juga putranya. Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Kebo Kenanga, bukankah begitu? Katanya. Ya, jawab Maeso Jenar pendek. Kakaknya, Ki Kebo Kanigara kabarnya lenyap tak meninggalkan bekas. Sambung Gajah Suro. Dan Tuan, adakah Tuan mempunyai sebutan yang lain? Semua yang Tuan katakan adalah benar. Akulah yang sedikit sekali mengenal sahabat-sahabat guruku. Mungkin ini disebabkan guru sudah lama melenyapkan diri dan akhirnya diketahui bahwa beliau telah wafat, sehingga tidak banyak yang dapat diceritakan kepadaku. Adapun mengenai aku sendiri, memang benarlah kata Tuan, sebab sejak aku menjadi prajurit, aku selalu dipanggil dengan nama Toh Joyo. Toh Joyo? Ya, Toh Joyo, ulang Gajah Suro. Kalau nama itu memang pernah aku dengar, tidak saja dari ayahku, tetapi hampir setiap orang menyebutnya sebagai pengawal raja. Tetapi kenapa Tuan sampai di sini? Akhirnya, dengan singkat Maeso Jenar bercerita tentang segala-galanya yang pernah dialami, juga tentang pertemuannya dengan Ki Ageng Suro di Poyono di Pangrantunan dan pertemuannya dengan Ki Ageng Lebu Suro. Memang, anak itu agak bengal, sahut Gajah Suro kemudian. Biarlah lain kali aku mengurusnya. Juga tentang sepasang uling yang sampai sekarang masih aku biarkan saja sambil menunggu orang-orang golongan hitam itu berkumpul. Tetapi yang penting sekarang, apakah yang kita lakukan? Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepala sambil memandangi mulut gua yang masih saja ternganga seperti mulut seekor naga raksasa yang siap menelannya. Beberapa saat ia agak kebingungan, tetapi akhirnya ia berkata, kalau saja tadi aku tahu bahwa Tuan adalah Ki Ageng Gajah Suro, maka aku kira aku tidak akan mengganggu Tuan. Nah Tuan, sekarang terserah kepada Tuan akan kedua keris itu. Tidak, jawab Gajah Suro. Tuan lebih berhak untuk mengambilnya serta menyerahkan kembali ke Istana Demak. Aku adalah seorang perantau, sahut Maeso Jenar. Aku kira lebih aman kalau Tuan yang menyimpannya sampai datang waktunya untuk diserahkan kepada yang berhak nanti. Tampaklah sejenak Gajah Suro merenung menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, baiklah, sekarang kedua pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang. Bukankah Tuan sudi singgah ke Banyu Biru sehari 2 hari? Atau sampai pada saat pertemuan kalangan hitam? Di sana dengan aman segala sesuatu dapat kita bicarakan. Tentu saja Maeso Jenar tidak dapat menolak ajakan itu. Karena itu, ia pun segera mengiyakan. Maka setelah mereka merasa bahwa tubuh mereka telah dapat dibawa berjalan, masuklah mereka dengan sangat hati-hati ke dalam goa itu dan langsung menuju ke ruang di mana kedua pusaka Kiai Nagasasra dan Sabu Inten disimpan. Setelah menyembah beberapa kali, maka diambillah kedua pusaka itu dan dibawa keluar seorang satu, dengan tujuan untuk membawanya ke Banyu Biru, ke rumah Ki Ageng Gajah Suro, yang untuk selanjutnya akan dibicarakan penyerahannya kepada yang berhak di Istana Demak. Tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan daerah Bukit Tidar, tiba-tiba mereka mendengar derap langkah kuda yang cukup banyak mendekati Gunung Tidar dari arah utara. Kedatangan mereka ini sudah pasti sangat mengejutkan Maeso Jenar maupun Ki Ageng Gajah Suro. Siapakah mereka?
Tanya Maeso Jenar. Entahlah, jawab Ki Ageng Gajah Soro sambil menggelengkan kepalanya. Derap kuda itu semakin lama semakin dekat, dan tampaknya mereka langsung menuju ke arah goa. Mereka menuju kemari, desis Gajah Soro. Ya, mereka menuju kemari, ulang Maeso Jenar. Lalu bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Gajah Soro ingin mendapat pertimbangan. Dalam kondisi tubuh mereka yang hampir remuk itu, sudah pasti bahwa mereka tak akan cepat berbuat apa-apa seandainya yang datang itu akan membahayakan. Karena itu, yang sebaik-baiknya bagi mereka adalah menghindari orang-orang berkuda itu. Dengan keadaan kita seperti ini, sebaiknya lah kalau kita menghindari mereka, kata Maeso Jenar. Baiklah, mari kita bersembunyi, jawab Gajah Soro. Sementara itu, kuda-kuda itu semakin dekat. Segera Gajah Soro dan Maeso Jenar mencari tempat untuk berlindung di bawah semak yang rimbun. Belum lagi mereka selesai menempatkan diri, muncullah dari balik-balik padas beberapa orang berkuda. Meskipun gelap malam masih menyeluruh, tetapi remang-remang mereka dapat juga menyaksikan tubuh-tubuh orang-orang berkuda itu. Tepat di muka gua mereka menghentikan kuda mereka, dan langsung dengan suara lantang terdengar salah seorang dari mereka berteriak. Hei Simarudra, sudah gilakah kau? Kau biarkan semua penjaga-penjagamu tidur. Suara itu melontar memukul dinding-dinding padas dan dipantulkan kembali berturut-turut beberapa kali. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Berkali-kali orang itu berteriak-teriak memanggil, tetapi juga tak pernah ada jawaban. Akhirnya mereka berhenti berteriak-teriak. Ada sesuatu yang tidak beres. Hai, salah seorang dari kamu, bangunkan semua orang yang tidur, juga pengawal-pengawal gerbang, kata salah seorang di antara orang-orang itu kepada pengikutnya. Baik, Lurah, jawab salah satu di antaranya. Dan sejenak kemudian terdengar langkah seekor kuda menjauh. Sementara itu, Gajah Soro dan Maeso Jenar beruntung dapat menyaksikan orang-orang berkuda itu dengan jelas. Yang berkuda paling depan adalah dua orang yang gagah tegap meskipun badannya tidak begitu besar. Mukanya tampak panjang meruncing, dan masing-masing menggenggam sebuah cemeti panjang. Mereka tampaknya hampir seperti dua orang kembar. Ketika Maeso Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah Gajah Soro berbisik. Itulah sepasang uling dari rawa bening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, yang disebut uling putih, sedang yang lain adalah uling kuning. Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah mereka yang bernama uling putih dan uling kuning. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya. Sebentar kemudian, datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah gua itu pula. Mereka adalah anak buah Simarudra yang tertidur karena kekuatan sirep Gajah Soro. Salah seorang di antaranya, yang gemuk agak pendek bertubuh kuat seperti seekor orangutan, maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. Salam kami untuk sepasang uling dari rawa bening, katanya. Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan sapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, Hei Sakayon, di manakah suami istri macan liar itu? Rupanya yang dipanggil Sakayon itu tersinggung juga hatinya. Buat apa kau cari mereka? Jawabnya. Jangan banyak cakap, cari mereka, bentak uling kuning. Terdengar Sakayon mendengus. Kau kira kau bisa memerintah aku? Tanyakan dengan baik, aku akan menyuruh salah seorang untuk memanggilnya. Sepasang uling yang kasar itu menjadi marah. Kalau kau masih saja berlagak, aku patahkan lehermu, teriaknya. Tetapi Sakayon sama sekali tidak takut. Malahan terdengar ia tertawa. Hahaha. Kau jangan main sekarat di sini. Katakan apa perlumu. Kalau suami istri Simarudra tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal. Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia memutar cemetinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sakayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. Jangan layani dia kuning, kata uling putih, sambil menarik kekang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. Baiklah Sakayon, aku tunduk kepada peraturanmu.
tolong katakan kepada suami istri Simarudra bahwa aku ingin menemui mereka," kata Uling Kuning. Sakayon yang merasa mendapat kemenangan membusungkan dadanya sambil menjawab, "Itulah namanya tamu yang tahu diri." Lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, "Panggilkan Ki Lurah, katakan bahwa kakak beradik dari Rawa Pening ingin menemuinya." Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam gua, tetapi sebentar kemudian ia telah muncul kembali dengan nafas yang terengah-engah. "Kakang Sakayon, Ki Lurah tidak ada di dalam gua. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu pun tampaknya telah dibuka dengan paksa," katanya gugup. "Hei!" teriak Sakayon terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia meloncat dengan tangkasnya masuk ke dalam gua. Menilik gerakannya, maka Sakayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri Simarudra. Sakayon telah keluar dari dalam gua. Gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya. Sejenak kemudian tanpa berkata apapun, ia berlari ke samping gua di mana Simarudra tadi lenyap. "Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini. Pasti terjadi sesuatu atas mereka," teriaknya. Kemudian kembali ia berlari ke arah tamu-tamunya. "Mereka telah lenyap. Untuk 3 hari setidak-tidaknya kalian tidak akan dapat menemui mereka. Sedangkan kedua pusaka yang disimpannya itu telah lenyap pula. Kalau yang mengambil suami istri Simarudra, mereka tidak perlu memecahkan pintu," katanya dengan nafas yang memburu. "Keris itu lenyap," kata Uling Putih. Suaranya pun menunjukkan suatu kecemasan yang sangat. "Kalau kata-katanya betul, pasti akan menimbulkan suasana yang panas dalam pertemuan kami nanti," katanya. Uling Kuning yang lebih kasar itu tidak berkata apapun, tetapi segera ia meloncat turun dari kudanya dan langsung masuk gua. "Kau tidak percaya?" teriak Sakayon. "Baiklah, lihatlah sendiri." Rupanya Uling Putih tidak tega membiarkan adiknya memasuki gua sendiri. Sebab mungkin ada hal-hal yang tidak beres. Karena itu ia pun segera meloncat turun dan cepat-cepat menyusul memasuki gua itu. Sejenak suasana menjadi sepi. Masing-masing diam sambil menunggu kakak beradik itu keluar dari mulut gua. Sementara itu, ketika semua perhatian dicurahkan ke mulut gua, berbisiklah Gajah Sora. "Tuan, bukankah kita dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyingkir dari kandang macan ini?" Rupanya Maiso Jenar pun telah memperhitungkan demikian, sehingga ia segera menyetujuinya. "Baik Tuan, tetapi jalan mana yang akan kita lalui?" "Apakah Tuan belum melihat gerbang dari benteng Simarudra ini?" tanya Gajah Soro. "Belum," jawab Maiso Jenar. "Aku memasuki halaman ini dengan memanjat dinding belakang." Tampaklah Gajah Soro tersenyum. "Ah, Tuan kurang hati-hati. Seharusnya Tuan mengetahui lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Arah-arah mana yang dapat Tuan lewati kalau bahaya datang. Atau setidaknya Tuan telah memiliki pengetahuan tentang itu," katanya. Maiso Jenar tersenyum pula. "Tuan benar, aku memang kurang hati-hati. Tetapi apakah sekarang kita dapat melewati gerbang?" sahutnya. "Tentu," jawab Gajah Soro. "Orang-orang yang menjaganya sedang berkumpul di sini." "Kalau demikian, marilah kita pergi," sahut Maiso Jenar lagi. Maka sebentar kemudian, Gajah Soro dan Maiso Jenar menyelinap dari satu rumpun ke rumpun yang lain, dari balik padas yang satu ke padas yang lain. Selangkah demi langkah, mereka berhasil mendekati gerbang yang menghadap ke utara. Gerbang ini dalam keadaan biasanya selalu dijaga dengan kuatnya oleh orang-orang kepercayaan Simarudra. Tetapi orang-orang itu sekarang sedang berkumpul di depan gua untuk dapat mencegah kalau sepasang uling itu akan berbuat sesuatu. Maka dengan tidak banyak menemui kesulitan, Gajah Soro dan Maiso Jenar berhasil keluar melewati gerbang yang menganga tak terjaga. Setelah itu, setelah mereka berada di luar, segera mereka meloncat ke dalam semak-semak dan menjauhi benteng Simarudra itu dengan mengambil jalan menyusup rumpun-rumpun liar yang menjauhi jalan yang semestinya. Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, mereka harus dengan hati-hati sekali menuruni tebing yang curam serta meloncati padas-padas yang rumpil. Untunglah bahwa mereka berdua mempunyai dasar kecekatan yang cukup, sehingga meskipun dengan susah payah pula mereka dalam waktu singkat
telah dapat mencapai dataran di sebelah bukit kecil itu. Tetapi demikian mereka merasa bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak lagi sulit. Mereka mendengar lamat-lamat derap kuda yang keluar dari gerbang benteng Bukit Tidar, yang semakin lama terdengar semakin jauh. Rupanya sepasang uling dari Rawapening itu, ketika sudah yakin bahwa suami istri Simarodra tak dapat mereka temui, serta sepasang keris itu tidak lagi berada di tangan mereka, mereka merasa bahwa tak ada gunanya lagi tinggal terlalu lama di Bukit Tidar. Setelah suara derap kuda itu lenyap, kembali Gajah Sora dan Maesho Jenar melanjutkan perjalanan untuk secepat-cepatnya menjauhi Gunung Tidar. Untuk menghilangkan jejak, mereka tidak langsung berjalan ke timur, tetapi mula-mula mereka melingkar ke barat untuk selanjutnya membelok ke utara ke Banyu Biru. Di perjalanan, ternyata bahwa Gajah Sora dan Maesho Jenar yang baru saja berkenalan itu menjadi begitu akrab. Seolah-olah mereka telah berkenalan bertahun-tahun. Dalam banyak hal, mereka selalu bersamaan pendapat dan perhitungan. Setelah beberapa lama mereka berjalan, serta mereka sudah yakin benar bahwa orang-orang Simarodra tidak lagi dapat menemukan mereka, mereka merasa perlu untuk beristirahat untuk menyegarkan tubuh mereka. Maka, dicarilah tempat yang sesuai untuk sekedar melepaskan lelah. Tetapi demikian, mereka duduk bersandar di pepohonan karena lelah dan tegang yang dialaminya beberapa saat yang lalu. Segera mereka jatuh tertidur. Demikian nyenyaknya, sehingga mereka sama sekali tak merasa bahwa malam telah lama lewat dan matahari telah tinggi di langit. Ketika cahaya matahari itu menerobos daun-daun dan memanaskan tubuh mereka, kedua orang yang kelelahan itu baru terbangun. Terasalah sesudah mereka beristirahat benar-benar, meskipun hanya sebentar, tubuh mereka menjadi bertambah segar. Meskipun masih saja terasa agak kaku-kaku dan nyeri, namun mereka telah sanggup untuk berdiri tegak dan melangkah dengan tangkas, berkat daya tahan tubuh mereka yang cukup kuat. Setelah mereka mencuci muka serta sekedar minum air dari sumber yang ditemukannya di dekat mereka beristirahat, mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Mula-mula mereka akan singgah ke Pangrantunan untuk menemui Ki Ageng Sora di Payana. Tetapi setelah dipertimbangkan untung ruginya, mereka membatalkan maksud itu. Di perjalanan pulang itu, barulah mereka mengetahui bahwa wajah-wajah mereka tampaknya seperti berubah. Beberapa noda biru dan bengkak-bengkak tampak di sana-sini. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya perkelahian mereka semalam. Sehingga apabila mereka saling memandang, mereka menjadi tertawa sendiri. Di samping itu, dalam hati masing-masing timbullah rasa kagum satu sama lain. Sebab dalam pertempuran dan perkelahian yang mereka alami sebelum itu, jarang tubuh mereka dapat disakiti, apalagi sampai biru-biru dan bengkak-bengkak. Perasaan Gajah Sora dan Maesho Jenar juga menjadi geli bercampur heran. Kenapa Ki Ageng Sora di Payana begitu yakin bahwa cara perkenalan yang aneh itu tidak akan membawa akibat yang dapat berbahaya? Sebab rupanya, dengan memberi banyak petunjuk kepada Maesho Jenar, Ki Ageng Sora di Payana memang bermaksud untuk mempertemukannya dengan Gajah Sora yang kebetulan juga sedang disuruhnya mengambil kedua pusaka itu tanpa memberitahukan lebih dahulu. Dengan wajah-wajah yang demikian, apabila mereka singgah di Pangrantunan, tentu akan menimbulkan kecurigaan, baik kepada mereka sendiri maupun kepada Ki Ageng Sora di Payana yang menyamar sebagai seorang petani miskin. Karena itu, mereka berketetapan hati untuk melangsungkan saja perjalanan mereka ke Banyu Biru. Pada malam berikutnya, mereka bermalam pula di tengah-tengah hutan. Sengaja mereka tidak menuruti jalan ke Bargota karena mereka merasa bahwa barang-barang yang mereka bawa adalah bukan barang biasa, yang apabila sampai diketahui orang akan dapat banyak menimbulkan kerepotan. Seperti juga malam kemarin, karena lelah dan mereka belum pulih seluruhnya, Gajah Sora dan Maesho Jenar demikian meletakkan tubuhnya, demikian mereka mendengkur nyenyak sekali. Tetapi malam ini ternyata tidak setentram malam kemarin. Belum lagi mereka melampaui tengah malam, mendadak terasa tubuh mereka dikenai sesuatu. Gajah Sora dan Maesho Jenar adalah orang-orang yang pernah mengalami latihan-latihan jasmaniah maupun kesiagaan batin. Maka demikian tubuh mereka kena sentuhan yang tidak wajar, demikian mereka meloncat berdiri dan dalam sekejap mereka telah bersiaga. Tepat pada saatnya,
terdengarlah gemerisik dedaunan di samping mereka. Dan dengan suatu aum yang dahsyat meloncatlah seekor harimau hitam yang besarnya bukan kepalang, menerkam Maisojenar. Untunglah bahwa tubuh Maisojenar telah agak terasa baik, sehingga dengan menjatuhkan diri ia bebas dari terkaman harimau hitam itu. Bahkan, tiba-tiba ia menjadi marah sekali atas gangguan yang mendadak datangnya. Karena itu ia tidak menanti lebih lama lagi. Saat itu pula segera ia mengatur jalan pernafasan menurut ajaran gurunya, menyilangkan tangan kirinya di muka dada serta mengangkat tangan kanannya, satu kakinya ditekuk ke depan. Dan dengan menggeram penuh kemarahan, ia meloncat ke arah harimau yang baru saja menjejakkan kakinya ke atas tanah itu, berbareng dengan mengayunkan pukulan Sasra Birawa. Tetapi ketika tangannya sudah hampir menyentuh tubuh harimau itu, tiba-tiba dengan gerakan aneh harimau itu berguling-guling tangkas sekali, sehingga pukulan Maisojenar yang dilambari kekuatan ilmu Sasra Birawa itu tidak mengenai sasarannya. Dengan demikian, ia terseret oleh kekuatannya sendiri, sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa dengan cepat Maisojenar dapat menguasai dirinya kembali, sehingga ia tidak jatuh tertelungkup. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat di mana Maisojenar masih belum dapat menguasai keseimbangan sepenuhnya, harimau itu telah siap merobek-robeknya. Untunglah bahwa kawan seperjalanannya bukan pula orang kebanyakan. Ia menyaksikan kegagalan Maisojenar dengan penuh keheranan. Heran atas sikap seekor harimau yang dengan tangkas dapat membebaskan dirinya dari pukulan maut Maisojenar.